Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya lewat video keempat saya dari judul besar Perpuluhan Menimbulkan Perpecahan dan Godaan. Bapak Ibu, judul kecil pada video saya yang keempat ini adalah Perpuluhan dan Buah Sulung adalah perintah Tuhan khusus untuk bangsa Israel karena Kanaan, yaitu negeri yang dijanjikan. Bapak Ibu, ada video yang saya suka dari seorang lawyer top di Indonesia saat ini, Bapak Alvin Lim. Mendadak beliau di salah satu videonya bicara tentang persepuluhan. Kita tonton yang singkat ini. Memasukkan aset pribadi dengan nama yayasan untuk menghindarkan pajak. Nah loh, kamu berikan 1 juta, besok dapat 100 juta. Jadi orang kayak judi dong. Bagaimana perlakuan mereka? Kalau nggak memberikan perpuluhan, dikutuk. Kalau nggak memberikan persembahan atau persepuluhan, diumumkan di depan umum bahwa dia tidak memberikan, sebagai efek jerah, sebagai membuat rasa malu terhadap orang tersebut. Menurut saya, itu bukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya punya keyakinan. Firman Tuhan yang diajarkan dengan jujur dan benar, tanpa muatan kepentingan pribadi yang mengajarkan atau kepentingan golongan, saya yakin selalu akan menjadi berkat untuk yang diajar. Tetapi jika punya kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, pasti menimbulkan perpecahan dan godaan, sama seperti halnya dengan persepuluhan. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan Roma 16 ayat 17 dan 18 yang selalu saya bacakan di setiap video saya tentang perpuluhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Demikianlah yang seringkali terjadi di dalam persepuluhan dan buah sulung, sama seperti peringatan Rasul Paulus yang ada di dalam Roma 16 ayat 17 dan 18. Video saya kali ini yang punya judul Perpuluhan dan Buah Sulung adalah perintah Tuhan khusus untuk bangsa Israel karena Kanaan. Saya akan menuntun Bapak Ibu lewat video saya yang keempat ini untuk supaya saya bisa tunjukkan bahwa judul saya itu sesuai dengan isi Alkitab. Yaitu ini khusus untuk Israel karena Kanaan. Persepuluhan itu ada karena Kanaan. Nah, Bapak Ibu, Ulangan pasal 26 ya, kita baca panjang mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul bacaannya mempersembahkan hasil pertama, yaitu tentang buah sulung. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah, suatu ketetapan, kata haruslah, engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Artinya sedikit saja, tapi yang terbaik. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Bapak Ibu, dari keterangan dua ayat ini menunjukkan bahwa persembahan pertama atau buah sulung baru akan dilakukan oleh bangsa Israel setelah bangsa Israel itu masuk ke negeri Kanaan. Negeri Kanaan menjadi milik pusakanya dan mereka diam dengan aman
dan negeri Kanaan memberikan hasil. Baru dilaksanakan persembahan buah sulung. Dan persembahan buah sulung tidak perlu banyak. Taruh di dalam bakul, tetapi yang terbaik. Bandingkan dengan praktek zaman sekarang, yang seorang pendeta ada yang mengajarkan bahwa pendeta tersebut berkata, semua gajimu di bulan Januari, semua hasilmu, bonus dan lain sebagainya di Januari, kamu setorkan semua di bulan Februari. Bapak Ibu, bandingkan sendiri dengan isi Alkitab ini. Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Lanjut, Anda nanti bisa lihat apakah di dalam bakul yang sedikit itu benar. Tafsiran saya. Ayat 3 sampai dengan ayat 4 dulu. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Nah, berarti betul. Di dalam bakul yang sedikit diterima oleh imam dari tanganmu. Dan oleh imam diletakkan di depan mezbah Tuhan Allahmu. Sedikit saja, tidak perlu banyak. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 5-11, ternyata bangsa Israel diperintahkan Tuhan itu bersaksi supaya mereka ingat, kamu itu asalnya budak di Mesir, yang oleh Tuhan dibawa keluar menuju ke negeri Kanaan, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu supaya ingat turun-temurun. Berarti perintah ini khusus untuk bangsa Israel, bukan untuk orang lain. Bandingkan Bapak Ibu dengan perintah yang lain. Pandai-pandailah orang Kristen membedakan. Perintah ini untuk bangsa Israel, atau perintah ini untuk Salomo saja, untuk Daud saja, atau perintah ini general untuk semua umat manusia. Misalkan 10 perintah Allah itu untuk semua umat manusia sebagai ciptaannya. 10 perintah Allah itu general. Tetapi yang satu ini, persepuluhan, ya, itu hanya untuk bangsa Israel. Oleh karena itu, bangsa Israel diperintahkan di dalam ayat 5-11. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Ini menceritakan soal Israel, cerita tentang Yakub. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Bapak Ibu, jelas apa yang dikatakan, ya. Jelas apa yang dikatakan di dalam firman ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk 12 suku, yaitu keturunan Israel, keturunan daripada Yakub. Ya, sungkan kita
Jika kita ini di dalam hal seperti ini, kemudian kita mengaku-ngaku bahwa itu kami adalah keturunan dari Yakub, kami keturunan rohani. Rasanya kok sungkan, ya. Sebab apa? Nih lihat, yang diperintah oleh Tuhan adalah bangsa Israel. Dan bangsa Israel diberikanlah buah sulung, ya, dan persepuluhan itu oleh karena terkait sekali dengan negeri yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Nah, Bapak Ibu jelas ya, di dalam pasal 26 Ulangan tadi ayat 1 sampai 11. Kapan diberikan? Setelah kamu masuk ke negeri yang dijanjikan dan negeri itu engkau diam di sana dengan aman menjadi milik pusakamu dan negeri Kanaan tadi memberikan hasil, maka haruslah, ya, haruslah itu bicara apa? Tentang suatu ketetapan Allah, tidak boleh ditawar, wajib, ya, kamu membawa persembahan daripada hasil pertamamu. Demikian pula Bapak Ibu, kita akan baca ayat 12 dan 13 yang judul bacaannya adalah persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jelas Bapak Ibu, persepuluhan ditujukan oleh Tuhan bukan untuk yang lain-lain, bukan operasional gereja, bukan pembangunan gereja, tapi semata-mata urusan perut untuk memelihara suku Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Bagian daripada orang Lewi boleh dibagikan kepada orang asing, anak yatim, dan janda, sebab orang-orang Lewi bukanlah orang-orang yang hidup keduniawian. Mereka adalah orang-orang yang suka berbagi. Dan ayatnya 13, dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku, tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Bapak Ibu lihat ya, ternyata persembahan buah sulung dan persepuluhan itu punya kaitan yang erat dengan negeri Kanaan yang oleh Tuhan diberikan kepada orang Israel. Ya, Bapak Ibu, alangkah malunya kita jika kita juga mengakui kita adalah Lewi rohani, sehingga menjalankan persepuluhan, mengumpulkan, memungut, dan menikmati bersama keluarga. Jelas-jelas perintah ini khusus untuk bangsa Israel. Disuruh bersaksi bahwa dulu orang tua kami, ayah kami, itu menunjuk kepada Israel, yaitu Yakub, yang diboyong oleh Yusuf ke Mesir, kemudian oleh Raja Firaun diberikan tanah Goshen untuk orang Israel tinggal di Mesir. Nah, Bapak Ibu, beranikah Anda juga bersaksi untuk mengingatkan anak cucu cicit keturunanmu? Malu dong. Sebab apa? Jelas-jelas perintah Tuhan ini khusus untuk bangsa Israel, bukan untuk siapa-siapa. Yang untuk saudara dan saya dan yang lainnya ada sendiri. Saya memberikan contoh yang paling mudah, yaitu 10 perintah Allah. Yang kemudian diringkas oleh Tuhan Yesus
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yaitu perintah Tuhan yang pertama sampai keempat. Kemudian perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu dan seterusnya. Yang horizontal, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah perintah dari Tuhan untuk semua umat manusia sebagai ciptaannya. Tetapi yang ini bukan loh, ya. Malu kita nanti kalau kita ngaku-ngaku sebagai Lewi yang rohani. Memutarbalikkan firman Tuhan berbahaya sekali. Sebab apa? Di dalam hukum Taurat Anda akan selalu mendapati kata haruslah, haruslah, dan pelaku itu selalu bilang, ya, tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Tepat seperti yang kau perintahkan, demikian kulakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masih ada satu judul video saya, yaitu bagian yang kelima. Anda mesti tonton tuntas, supaya Anda mengerti tentang perpuluhan. Menjawab perpuluhan, jangan dijawab to the point, tetapi terangkan ide perpuluhan itu dari siapa. Maka semuanya akan beres, akan clear. Judul yang kelima yang Anda harus tonton adalah orang munafik membayar perpuluhan dengan sukarela. Artinya, dalam kurung, jumlahnya kata mereka tidak harus 10%. Yang penting ikhlas. Bapak Ibu, ini adalah orang-orang yang munafik. Saya akan buktikan lewat video saya yang kelima yang Anda harus tonton. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.